Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menyertai hidup kami hingga pada saat hari ini. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bimbinglah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, dan dapat kami terapkan di dalam hidup kami sehari-harinya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Kamis 1 Februari 2024, diambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu." Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, mengandalkan Tuhan dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Inilah yang harus kita tunjukkan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Dan dikatakan juga musuh terbesar kita adalah si iblis, di mana si iblis selalu merayu kita untuk berbuat dosa, supaya kita memberontak di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimanapun itu, kalau yang namanya anak-anak yang sudah diberikan hidupnya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, dia akan selalu mau melakukan kehendak Tuhan. Artinya, dia akan menentang perkataan daripada si iblis. Dan yang dominan di dalam hidupnya adalah Tuhan. Semua hal-hal yang baik itu yang dia lakukan, tetapi hal yang buruk, hal yang jahat, dia akan jauhkan. Karena apa? Karena dia selalu mau dibimbing oleh Roh Kudus yang hidup di dalam setiap kehidupannya. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya dia mau menuruti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita ke arah yang lebih baik. Dan kita semua sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tangan Tuhan selalu menyertai kita, yang pastinya Roh Kudus selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang kita andalkan, itulah yang kita selalu hidupi. Dan banyak orang memang selalu mengandalkan pikirannya sendiri di dalam setiap kehidupannya. Dia selalu membangkang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia selalu menentang firman Tuhan. Dia sudah dibaptis. Dia sudah menyaksikan iman kepercayaannya kepada Tuhan melalui naik sidi. Tetapi dia masih saja memberikan hidupnya kepada si iblis. Dia masih dominan kepada perkataan si iblis. Dibagi kita bagaimana kita untuk menentang yang namanya iblis. Di dalam kita harus kuat kuasa Roh Kudus. Harus kuat pondasinya di dalam Tuhan. Karena itulah musuh terbesar kita. Kita tahu memang rencana iblis itu selalu
memberontak di hadapan Tuhan. Apa yang baik, dia selalu menentang itu. Karena dia tidak suka yang namanya yang baik. Apalagi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Dia akan selalu hadir, dia akan selalu berusaha supaya kita menjadi milik si iblis. Oleh sebab itu, kuatkan, kokohkan imanmu hanya di dalam Tuhan. Jangan pernah mau tergoda dengan rayuan si iblis, karena dia menawarkan yang namanya hidup enak. Dia selalu menawarkan yang namanya duniawi ini. Dibagi kita harus hati-hati. Gunakan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Sebagaimana Salomo selalu meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya dia memiliki kebijaksanaan. Begitu juga dengan kita, supaya kita bijaksana di dalam setiap kehidupan ini. Supaya kita benar-benar setia di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah berikan hati dan pikiranmu kepada si iblis. Memang yang pastinya ujungnya kita akan mati. Artinya di dalam setiap kehidupan ini benar-benarlah mendekatkan dirimu hanya kepada Tuhan. Kalaupun misalnya kita di dalam hidup ini mendapatkan yang terbaik, tetapi kalau misalnya hati dan jiwa raga kita tidak di jalan Tuhan, untuk apa? Itu hanya bersifat sementara saja. Kalaupun hasil jerih payah kita tidak dari jalan yang benar, Tuhan akan menghukum, menghardik kita. Tapi takutlah akan Tuhan. Yang pastinya, kalau kita takut akan Tuhan, kita akan selalu mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Jadilah anak-anak yang terang di hadapan Tuhan. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan pastinya di dalam setiap kehidupan kita ini adanya namanya pergumulan hidup. Tetapi kalau misalnya datang si iblis merayu kita, menawarkan jalan pintas, harus yang ini begitu ya, jangan dimaui. Ingat, Tuhan melihat. Kalau misalnya kita berbuat jahat, berbuat busuk, dan bukan dari jalan Tuhan, ini akan sia-sia. Untuk apa harta berlimpah kalau bukan dari jalan Tuhan? Tetapi kalau dari jalan Tuhan, luar biasanya kebahagiaan, keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Tetapi kalau bukan dari jalan Tuhan, pemasukan di tengah keluarga akan mengakibatkan kita hidup di dalam kesusahan. Karena hanya bersifat sementara saja. Memang enak, tetapi hanya sementara saja. Tapi bagi kita, kelak kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Untuk itu, selalulah melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Ketika kita memberikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan senantiasa memberikan berkat-Nya melimpah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Kalau kita anak-anak yang benar-benar hatinya tulus, hatinya murni, dan selalu memuji nama Tuhan. Ingat, Tuhan melihat kebaikan hati kita. Dan bukan dari jalan si iblis ya. Selalulah mengutamakan Tuhan di dalam hidupmu. Jauhkan yang namanya jalan iblis. Tetapi mari dekatkan selalu diri kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada ketenangan, keamanan, kenyamanan yang luar biasa. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap orang percaya. Maka dari itu, mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa.
Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Firman-Mu yang kami dengar, jadikanlah itu Tuhan menjadi bekal kami di dalam menjalani kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami mampu menjauhkan godaan-godaan iblis dari kehidupan kami. Bapa yang baik, senantiasalah kami menghidupi firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ini. Engkau yang selalu menyertai kami. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap anak yang Tuhan titipkan kepada mereka, berkati pekerjaan mereka. Biarlah lewat pekerjaan kami termulia nama Tuhan, dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar, supaya kami benar-benar milik Tuhan, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.